Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Riyadh TV yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Dia berikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan juga melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Riyadh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa adab-adab makan seperti yang tertuang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menuturkan, kuntu gulaman fi hajrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, fama zalat tilka ti'mati ba'du. Arti dari hadis ini dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menuturkan, aku adalah seorang remaja dalam pemeliharaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana aku pernah berada di sisi beliau dalam sebuah jamuan makan. Lantas tanganku meraba-raba di atas piring. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegurku seraya berkata, wahai anak muda, sebutlah nama Allah, lalu makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa-apa yang dekat denganmu. Kemudian beliau berkata, maka senantiasa cara makanku demikian. Penjelasan hadis ini, Rasulullah SAW dalam hidupnya tidak pernah lepas dari yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Senantiasa beliau SAW menegur sahabatnya apabila mereka salah ataupun keliru. Sesudah itu, beliau mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Rasulullah SAW seorang pendidik yang baik, yang selalu mendidik umatnya agar senantiasa berpegang teguh kepada adab-adab Islam dalam berbagai hal. Di antara adab yang beliau ajarkan tentang adab makan dan minum. Dan di antara adab-adab makan dan minum tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam hadis tadi, yang pertama adalah tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Setiap muslim dan muslimah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar membaca basmalah apabila mereka akan makan ataupun minum. Menyebut nama Allah ketika akan makan dan minum memang wajib, tapi sebagian ulama berselisih apakah yang kita baca ketika kita makan itu bismillah atau dengan versi yang lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah riwayat Imam At-Tabarani, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan Umar bin Abi Salamah membaca bismillah saja. Ya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani
disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Shahihah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, iza akalta fakul bismillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, apabila engkau makan, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang dekat denganmu. Di dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan Umar bin Abi Salamah hanya mengucapkan bismillah saja. Dalam hadis yang lain sebagai penguat dari apa yang sudah disampaikan, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi dan juga yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Apabila dia lupa membaca bismillah di permulaan makan, maka ketika dia ingat boleh membaca bismillah fi awwalihi wa akhirih, dengan nama Allah di awal dan juga di akhirnya. Ini untuk adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, makan dan minum wajib menggunakan tangan kanan. Rasulullah SAW melarang keras dengan menggunakan tangan kiri kepada orang yang hendak makan ataupun minum. Bahkan beliau SAW pernah mendoakan seseorang yang makan dengan tangan kirinya agar tangan kirinya kaku dan tidak dapat digunakan. Sebagaimana yang tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ada seseorang makan di sisi Nabi SAW menggunakan tangan kirinya. Lalu beliau menegur seraya mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Ia menjawab, aku tidak mau, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka beliau langsung SAW mendoakan, lastata'ta, mudah-mudahan engkau tidak akan bisa mengangkat tanganmu, karena tidaklah mencegah untuk melakukan hal tersebut, yaitu makan dengan tangan kanan, melainkan kesombongan. Maka Salamah bin Aqwa menyatakan, maka sejak saat itu orang tersebut tidak bisa lagi mengangkat tangan ke mulutnya. Sebagai penguat hadis, ada beberapa hadis yang lain menguatkan seseorang itu wajib menggunakan tangan kanannya ketika hendak makan dan minum. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah sekali-kali ia minum juga dengan tangan kirinya, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum pula dengan tangan kiri. Itulah adab yang kedua terkait dengan cara makan makanan, yaitu dengan menggunakan tangan kanan. Lalu kemudian adab yang ketiga, yaitu makan makanan yang dekat dengan kita. Ini merupakan adab agar seseorang tidak mengambil hak orang lain ketika makan. Karena yang demikian, bila makan berjamaah dalam satu piring, maka dia tidak boleh mengambil hak orang lain tersebut. Akan tetapi apabila lauk pauknya itu banyak dan tuan rumah sudah mempersilahkan, boleh saja seseorang mengambil yang terdekat atau jauh selama makanan atau buah-buahan itu sudah dihidangkan untuknya. Seandainya tuan rumah sudah memberikan pada tiap-tiap orang bagiannya, artinya sudah ditentukan bagiannya, maka tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil hak orang lain
Apabila ia mengambil hak orang lain tanpa seizinnya, maka perbuatan tersebut diharamkan. Itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, yang terakhir, yaitu berdoa sesudah makan. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika kita sudah selesai makan ataupun minum, sebagaimana yang tertuang dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Abi Umamah. Nabi SAW kana iza faragha min ta'amihi, apabila beliau sudah selesai makan, maka beliau mengucapkan Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih, ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Artinya segala puji bagi Allah dengan pujian yang sangat banyak, yang baik dan penuh berkah, tanpa merasa cukup dan tidak bisa ditinggalkan dari nikmat-Mu, serta senantiasa membutuhkan-Mu, wahai Rabb kami. Dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, ketika beliau sudah selesai makan, SAW beliau mengucapkan doa, Alhamdulillahillazi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini kepadaku dan yang telah memberikan rizki kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Inilah 4 adab makan dan juga minum dari Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.